bangkit dari tempat tidur kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan. Salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Persembahan sukarela kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada cerita pengalaman dari beberapa panitia pembangunan gereja, pesta gereja. Suatu ketika ada pesta gereja, ada seorang calon legislatif yang juga turut diundang dalam pesta tersebut ketika ada lelang suatu barang dan persaingan dengan nilai yang sangat tinggi. Terus menerus terjadi, ada beberapa kali lelang, dan ketika sudah selesai beberapa minggu berlalu, panitia pembangunan pun pergi ke rumah bapak tersebut dan menanyakan terkait lelang yang belum diserahkan. Pertama dikatakan nanti datang bulan depan, dan ketika bulan depan datang dan ketika beliau tidak lolos sebagai anggota dewan, apa yang dikatakan? Biarlah saya berutang sama Tuhan, bukan sama kalian, sama Tuhanlah saya berutang, kalau saya tidak ada lagi, katanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, memberi tidak hanya sekedar dengan keinginan supaya dilihat orang lain bahwa saya menyumbangkan jumlah nilai yang besar kepada Tuhan dalam pesta gereja ini, dalam pesta pembangunan gereja ini, tapi memberi sebagaimana diajarkan dalam nats ini, di mana Daud sedang mengumpulkan barang-barang, mengumpulkan bahan-bahan materi yang nantinya akan digunakan oleh raja berikutnya. Dan di ayat yang pertama, Daud berpikir dalam hatinya, Salomo anaknya masih muda, dan dia tahu bahwa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinannya adalah Salomo. Dan Daud yang tadinya memiliki keinginan untuk membangun bait suci, membangun rumah Tuhan, karena dia tinggal di istana yang megah, sementara Tuhan belum disediakan rumah untuk tempat beribadah, umatnya bertemu dengan Tuhan. Tempat tabut suci juga masih berada di tenda-tenda, di kemah-kemah, sementara dia tinggal di istana yang besar. Tabut itu harus diberikan tempat, yakni sebagaimana dia tinggal di istana, dan keinginan tersebut belum disetujui oleh Tuhan karena Daud adalah seorang tentara yang terus berperang dan menumpahkan banyak darah, dan nanti akan dipilih anaknya yakni Salomo yang akan membangun. Persiapan itulah yang sedang dilakukan oleh Daud. Materi dikumpulkan, bahkan tidak hanya dia, orang-orang, masyarakat, bahkan dikatakan bangsa itu, ya dikatakan bangsa itu. Apa yang mereka lakukan dengan pemberian ini? Mereka memberi dengan sukacita, mereka memberi dengan kerelaan, mereka memberi dengan tulus hati. Pemberian itu harus berdasarkan dengan ketulusan hati, kerelaan hati, dan sukacita. Bukan seperti yang tadi nilainya tinggi, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Orang kagum, puji Tuhan, dia menyumbangkan banyak, tapi ketika ditagih utangnya sama Tuhan saja. Ini yang luar biasa Bapak Ibu, dan sangat miris. Mari kita memberi kecil, memberi sedikit pun, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Percayalah, Tuhan memperhitungkan yang kecil itu dari hati kita yang kita beri, maka Dia akan melipat gandakannya menjadi berkat. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya firman Tuhan buat kita hari ini boleh mengingatkan kita agar kita boleh menjadi pribadi, boleh menjadi keluarga, boleh menjadi bangsa yang memberi persembahan kepada Tuhan, memberikan dengan hati yang sukacita, memberikan dengan kerelaan,
memberikan dengan hati yang tulus, dan biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu agar kami boleh melakukannya. Kami boleh menjadi pribadi, keluarga, bangsa yang memberikan dengan hati yang sukacita, kerelaan, dan tulus hati, sehingga apapun yang telah kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan membalas kaya dengan berkat-Mu yang berlipat ganda. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.